Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu.
Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan ke tangan mereka. Semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke 300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita ke arah Jerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannya lah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Jeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Jeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Jeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Jeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Matius 7 ayat 1 sampai 29. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Baik jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu
dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bagi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian. Terima kasih. Bu Salma dan Bros, renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Binatang-binatang dalam Alkitab yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulsen. Dipersilakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pengharapan yang konsisten. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ya, saudara, tolong nyalakan yang lampunya yang biar terang. Terlalu remang-remang. Oke, nah si ganteng, oke, luar biasa. Saudara, binatang-binatang dalam Alkitab, ya, dulu saya pernah cerita ya, ada orang Islam yang kita baptis itu, mau dibaptis, terus si salah itunya Fred W. Winkler namanya ya, Anda lihat bisa di Facebooknya itu Fred W. Winkler. Nah, ada di friend-nya saya yang sudah friend sama saya di Facebook, Anda bisa lihat. Di si Fred Winkler itu, kemudian dia cerita tentang binatang, memberikan ilustrasi tentang keledai. Lalu si orang ininya, orang Iran ini ya, ngoceh-ngoceh saudara ya. Pastor, jangan samakan kita dengan binatang dong. Si Frednya jadi salah tingkah dia ya, si pendeta ini saudara ya. Terus pertama saya nggak ngerti kenapa dia itu jadi marah begitu sama dengan binatang. Ternyata saudara, di dalam Islam itu ya mereka binatang itu disamakan dengan orang kafir saudara saya. Binatang itu disamakan dengan orang kafir. Jadi binatang itu punya kedudukan yang rendah dalam Islam itu. Ya. Makanya kan dikatakan bahwa orang kafir itu sama dengan binatang katanya kan di dalam Al-Qur'an itu kan orang kafir sama dengan binatang.
Tapi kalau di Alkitab itu Tuhan membuat ya, mengangkat derajatnya manusia, saudara ya, mengangkat derajatnya manusia. Ya, dengan apa? Dengan menyamakan dengan binatang-binatang, saudara. Sebenarnya binatang yang rendah derajatnya atau manusia yang rendah derajatnya? Ayo, saudara. Nah, misalnya nih, ya, orang Islam itu kan paling paling nggak suka disamakan ilustrasi dengan binatang. Ya karena memang saya nggak tahu ya, ini orang merasa lebih mulia, merasa hebat, apa ya, namanya apa? Perasaan yang lebih hebat dari segalanya, superioritas ya. Anda tahu nggak, anjing itu lebih mulia sifatnya daripada manusia. Kamu kasih makan anjing, saudara ya, dia tidak akan pernah gigit kamu. Wah, cuma gini aja, tapi kamu tidak akan sampai dimakan sama dia. Harimau saja bisa nurut, saudara. Harimau saja kamu kasih makan bisa nurut. Ya, jangankan harimau sama anjing, saudara ya. Serigala itu kamu kasih makan bisa nurut ya. Binatang-binatang yang liar, yang buas sekalipun, ya, bisa menunjukkan balas budinya. Anda lihat itu ya, ada yang NGO itu yang nolongin anjing-anjing laut itu yang kena jaring itu, ya kan? Mereka bisa terima kasih. Kura-kura yang pernah kita tolong, kijang itu ya, rusa itu yang atau binatang liar lah yang pernah kita tolong, beruang bahkan itu bisa datang lagi sama anak-anaknya bilang terima kasih, saudara. Ya, itu beneran, itu bukan buatan, itu beneran ada, memang iya. Artinya apa? Artinya binatang itu ya sebenarnya lebih mulia daripada manusia. Ya, bentar. Tetapi saudara, Tuhan memberikan akal kepada manusia. Nah, lalu sebetulnya di awal manusia diciptakan lebih mulia daripada binatang dengan akalnya. Tapi kemudian akalnya itu dikuasai oleh hawa nafsu, ya, oleh apa? Rasa superioritas. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan manusia mengelola dunia dengan cinta, menguasai dengan cinta, yang ada dengan hawa nafsu. Makanya, ya kalau Anda lihat, ya ke semua daerah di dunia ini, tadinya baik. Misalnya itu di Amazon, atau di Papua, atau di Sumatera. Sebelum manusia masuk ke dalam hutan itu, begitu manusia masuk ke hutan itu, rusak hutannya, saudara. Kalimantan, ya, yang di mana saja, di Amerika Selatan itu ya, di Afrika, sebelum manusia masuk, hutan itu bagus, alamnya bagus. Begitu manusia masuk, rusak. Termasuk yang di Arab Saudi. Arab Saudi itu dulu ya tempat yang hijau. Kenapa rusak sekarang? Ya, rusak. Di mana manusia masuk itu rusak. Terutama ideologi Islam. Masuk pasti rusak. Anda lihat di semua peta di dunia, yang tempatnya putih-putih itu kalau dari peta dunia ya putih, itu artinya padang gurun, saudara. Itu orang Islam semua tuh. Ya, itu orang Islam semua. Wah, benci pasal ini bukan, ini kita lagi bawa renungan, jadi kita tidak ada sosial politik. Cuma saya lagi cerita, saudara ya. Kenapa Tuhan suka kasih ilustrasi tentang binatang, lalu orang Islam ini, kok jangan disamakan dengan binatang? Padahal Tuhan itu banyak sekali ya menunjukkan bahwa binatang itu justru lebih mulia, ya. Walaupun binatang itu tidak diberi akal. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akal. Ya, binatang itu tidak diberikan akal, ya, manusia diberikan akal, ya, namanya intelijen itu, saudara, IQ itu ya, artinya manusia itu IQ-nya lebih tinggi dari binatang. Oh, itu fakta ya, seharusnya, makanya di dalam Alkitab jangan seperti binatang yang tidak berakal, yang hidupnya cuma dari insting saja. Tetapi ya, insting itu yang membuat binatang itu menjadi lebih baik daripada manusia. Ya, insting itu, insting untuk balas budi, insting ini, oh ini orang baik, insting
untuk dia setia, ya, insting itu. Nah, akalnya yang rendah itu membuat dia selalu curiga untuk bertahan hidup, karena akalnya rendah. Dia tidak bisa menggunakan akalnya dengan logikanya, ya, logika berpikir. Enggak, dia tidak punya, binatang itu tidak punya logika berpikir. Punya, tapi di bawah manusia. Nah, itulah IQ. Ya, itulah IQ-nya. Jadi perbedaan manusia dengan binatang, IQ-nya di bawahnya. Apakah IQ-nya binatang lebih rendah? Seringkali manusia IQ-nya lebih rendah dari binatang, saudara ya. Emotional quotient-nya. Apakah apa namanya, adversity quotient-nya binatang itu lebih rendah? Seringkali IQ-nya binatang itu lebih tinggi. Contohnya Raja Wali. Tuhan menunjukkan IQ-nya burung Raja Wali lebih tinggi dari manusia. Manusia kalau udah makin tua, mati udah. Tapi Raja Wali itu kalau begitu dia mau mati, dia sudah kehilangan tenaganya umur 40 tahun, dia patahkan parunya, cakar dipatahkan, bulunya dia rontokkan, ya. Dia puasa selama beberapa bulan sampai paruhnya tumbuh baru, kukunya tumbuh baru, bulunya tumbuh baru. Dia usia nambah 40 tahun lagi, saudara. Ya kan? Itu adversity quotient, saudara. Itu sebuah spirit of survival, ya. Dan banyak sekali, ya, orang apa binatang-binatang ditunjukkan mereka punya spirit survival yang lebih hebat daripada manusia. Di dalam hal emotional quotient, oh jelas, saudara, binatang itu mereka bisa berkomunitas, ya, kayak semut. Oh, itu IQ-nya lebih tinggi daripada manusia, saudara ya. Ya, seperti semut, ikan, ya, itu IQ-nya lebih tinggi dari manusia. Mereka bisa berkomunitas, ya, dan dengan komunitasnya. Manusia malah senggol dikit langsung minggir, sudah ngilang, ya kan. Nah, di dalam SQ-nya, spiritual quotient-nya, binatang itu dia lebih tahu penciptanya daripada manusia, saudara. Makanya dikatakan seluruh makhluk menanti-nantikan saatnya anak Allah dinyatakan. Karena mereka semua menantikan, ya, seluruh ciptaan Tuhan itu. Ya, mereka memuliakan Tuhan, tetapi manusia punya akal. Dan akalnya itu adalah hasil dari buah pengetahuan baik dan jahat. Itulah sebabnya yang diberi pertanggungjawaban, yang mengenal dosa itu manusia, saudara. Karena manusia yang diberi hukum. Nah, akalnya itu, ya, IQ-nya itu diberi hukum manusia itu. Nah, kalau manusia itu tidak bisa mengelola akalnya, ya, maka dia akan lebih buruk daripada binatang. Manusia yang akalnya tidak dikuasai dengan cinta, ya, bukan agama, saudara ya, bukan masalah kamu rajin sembahyang, tidak ada urusannya. Kamu rajin sembahyang, itu gereja itu zaman dulu rajin ke gereja orang-orang, ya, malah bunuhin orang. Ya, kayak orang Islam juga sama, rajin ke masjid malah ngebomin gereja, malah bakari gereja, malah teriak-teriak Allah Akbar bakar gereja. Orang makin beragama itu makin jahat. Kenapa, saudara? Karena akalnya ditaruh, saudara. Orang beragama itu makin jahat, makin geblek, makin edan, lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Nggak pakai akalnya. Padahal Tuhan suruh kita pakai akalnya. Tapi kalau Anda lihat tuh di selokan-selokannya Islam, Islam agama bagi yang mau berpikir. Gundulmu peang, saudara. Tidak ada agama yang nyuruh Anda berpikir. Nggak akan, saudara. Agama apapun, mau Islam, Kristen, Buddha, tidak ada. Begitu kamu bilang agama, kamu nggak boleh pikir. Kamu nggak boleh mikir, imani saja. Ya kan? Buktinya Tuhan ada apa, ya imani saja. Buktinya iman kamu, gundulmu peang, saudara. Ya kan? Oh, Tuhan suruh katanya bunuh orang kafir, yaitu togut kafir, bunuh. Berarti kamu tidak pakai akal kamu. Ya, itu beneran, saudara ya. Tuhan Yesus berkali-kali menunjukkan, ini loh, anjing kembali ke, ya, jangan berikan mutiaramu pada anjing dan babi. Tapi di satu pihak, ya, Tuhan Yesus menunjukkan ada perempuan Syro-Fenisia datang pada Yesus, dibilang masalah anjing kan, malah disamakan dengan anjing. Tetapi gara-gara si perempuan Syro ini siap disamakan dengan anjing, maka Tuhan puji dia angkat benar-benar sama Tuhan Yesus. Bahkan salah satu dari dua pengintai itu, nah, si Kaleb itu artinya anjing. Ya, anjing itu binatang, bukan binatang najis, saudara ya.
bukan binatang yang rendah. Anjing itu adalah binatang yang disayang ya, karena setia. Tetapi juga ada domba, ya. Tuhan juga kasih ilustrasi tentang domba yang nurut, kambing yang suka nyeruduk, raja wali yang hebat. Apalagi saudara, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak sekali ya ilustrasi tentang buaya, tentang binatang-binatang purba itu ya di kitab Ayub itu kan banyak itu ya. Ilustrasi-ilustrasi binatang purba itu di kitab Ayub. Burung onta, semut, laba-laba, cicak. Wah, kalau di Islam cicak suruh dibunuh, saudara. Kalau di dalam Alkitab, kamu belajar dari binatang-binatang itu tentang kehidupan. Belajarlah sama semut. Kita disuruh belajar. Kenapa? Tuhan bicara kepada kita melalui binatang-binatang. Salah satunya keledainya Bileam yang bisa ngomong ya. Ya kan? Sebenarnya bukan keledainya yang ngomong, tapi malaikat ya, bukan keledai. Tetapi kita masih belajar, binatang itu bisa, dia belajar. Kenapa? Karena SQ mereka lebih tinggi dari kita, saudara. Dan Tuhan itu apa sih? Nah, balik lagi kan, apakah Tuhan ada? Mau Tuhan yang kayak apa? Tidak ada Tuhan itu, saudara. Adanya cinta. Ya, Allah adalah kasih. Cinta, spirit, cinta. Cinta itu bicara kepada kita melalui binatang-binatang ini. Makanya di awal penciptaan, manusia itu tidak makan binatang. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji lah yang menjadi makanan manusia. Tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah berbiji itu menjadi makanan bagi binatang. Semak belukar itu loh, itu makanannya binatang. Manusia makannya tumbuhan berbiji, rumput itu makanannya binatang. Baru 1.500 tahun kemudian, 15 abad, 1.501 milenium, saudara. Setelah Adam keluar dari Taman Eden, 1,5 milenium, 1.500 tahun kemudian, baru manusia makan binatang. Ya, zamannya Nuh ya. Baru manusia makan binatang. Dan itu pun dibatasi makannya. Kenapa? Dibatasi supaya jangan jangan dimaksimalkan itu ya hawa nafsunya manusia. Nggak ada batasnya hawa nafsunya manusia itu. Makanya dikasih makanan yang kosyar dan tidak kosyar. Kalau Anda turutin diet kosyar, namanya diet kosyar itu ya, Anda sehat, saudara. Itu orang Israel tiap hari makan domba, nggak ada yang bludrak, saudara ya. Tapi ada syaratnya ya, kamu nggak boleh makan lemaknya, bagian apa yang nggak boleh dimakan. Ya, kamu makan kambing nggak ada. Kenapa orang-orang Arab itu mulai pendek ya? Karena makannya sama lemaknya sama semuanya. Lemaknya itu nggak boleh dimakan, saudara ya. Anda boleh makan domba, tapi lemaknya itu nggak boleh dimakan. Jeruannya nggak boleh dimakan. Hanya boleh dagingnya saja, ya, dan itu bagian-bagian tertentu. Kalau kamu lakukan diet kosher itu, kamu akan sehat hidupnya. Tapi kalau kamu ikutin caranya orang Arab makan, kamu mati muda, saudara. Ya, mati muda serius ya. Orang-orang Arab itu kan harapan hidupnya 50 tahun. Ya, maksimum 60 tahun. Kalau orang Israel itu harapan hidupnya 80-90 tahun. Ya, orang Jepang sehat. Ya, 80-90 tahun. Nah, Tuhan bicara kepada kita melalui alam semesta ini, melalui binatang-binatang, ilustrasi-ilustrasi binatang ini. Karena binatang ini adalah makhluk-makhluk ya yang dipakai Tuhan untuk mengajari kita manusia. Karena manusia itu di dalam sejarahnya ya lebih mudah daripada binatang-binatang. Evolusinya manusia itu lebih mudah daripada binatang, saudara ya. Sehingga binatang itu punya pengalaman yang jauh. Dan binatang itu, balik lagi ya, coba manusia itu tidak tahu loh, kalau tidak pakai alat, kalau dia tidak menciptakan alat seismograf itu, dia tidak pernah tahu kapan akan tsunami, kapan gempa, kapan akan, tapi binatang bisa tahu. Ya, binatang bisa tahu kapan mau gempa, kapan mau banjir, kapan mau gunung meletus. Beberapa bulan sebelumnya, binatang sudah tahu. Manusia tidak bisa mengarang, nggak bisa. Baru sudah deket banget, sudah mulai getar-getar itu, baru manusia bisa tahu tuh. Tapi enggak, sebelumnya enggak. Binatang, kurang berapa bulan dia sudah tahu, saudara. Anda lihat ya, kalau berapa bulan ya, tiba-tiba ada tren ya, binatang turun dari gunung, itu berarti sebentar lagi gunungnya mau meledak tuh, saudara. Kalau Anda lihat, kalau tiba-tiba banyak binatang-binatang lari ke tempat yang lebih tinggi,
berarti nanti sebentar lagi akan ada banjir atau tsunami. Dan binatang itu tahu, ya. Kenapa bisa tahu? Ya, karena terbukti bahwa binatang itu punya insting yang lebih kuat dari manusia. Jadi saudara, luangkan waktumu saudara ya, luangkan setiap waktu hidup kita untuk tenang melihat sekeliling kita saudara. Dan belajar untuk respect. Jangan menyanyiakan Anda ya dengan membabi buta, ada cocok, ada apa, dibunuh-bunuhin, diapain sembarangan. Seperlunya, saudara. Kalau mau bunuhin nyamuk, bahkan lalat pun seperlunya, saudara ya. Jangan, pokoknya tidak perlu hajar semua, pakai pestisida dihajar semua. Nah, karena kita disuruh, saudara, memberitakan Injil kepada segala makhluk, termasuk binatang, saudara, dan tumbuhan. Segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk binatang dan tumbuhan. Perlu dibaptis enggak? Ya nggak bisa lah. Kamu gimana bilang ngaku? Ya kan? Kalau barang siapa percaya, ya kan, mengaku dibaptis, ya binatang nggak bisa ngaku, saudara, nggak usah dibaptis kalau binatang. Tapi kamu harus beritakan Injil, beritakan kabar baik itu kepada alam semesta ini. Itu yang namanya tikun olam, ya. Dalam sejarah Yahudi, dalam pelajaran Yahudi itu, Yudaisme itu namanya tikun olam. Bagaimana kita berkontribusi terhadap alam semesta ini. Kamu belajar menghargai. Kamu kalau lihat ya ikan dipancing, ya jangan kamu mancing karena hobi terus ikannya disengsara dibuang mati gitu, itu tidak boleh saudara. Kamu lihat ada burung tembakin terus dilihat cuma di air keras begitu kan tidak boleh saudara. Jangan saudara. Belajar dari kita menghargai alam semesta ini, tumbuhan, binatang. Kamu jangan kalau makan daging itu secukupnya, jangan dibuang-buang. Bukan berarti kita tidak boleh makan daging, makan semua, tetapi harus berguna. Kematian binatang itu harus berguna. Jangan sampai cuma mati cuma buat iseng. Cuma gara-gara kamu iseng mau mainan nembakin burung, itu contoh itu ya. Itu biadab sekali ya orang-orang seperti itu ya. Di Indonesia itu banyak orang biadab itu ya. Nembakin burung cuma buat hobi. Hati-hati saudara ya. Nah, kita belajar. Kita harus memberitakan Injil kepada segala makhluk alam semesta ini. Kontribusi kita, makanya mulai jangan buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena itu Anda di laut buang sampah sembarang, itu yang menderita binatang-binatang itu, saudara. Dan binatang-binatang inilah yang menjaga manusia. Manusia itu bisa hidup enak karena dijaga oleh binatang-binatang ini, saudara. Ya, tapi kamu bunuh itu binatang-binatang sini, nggak ada yang jaga kamu. Manusia itu dijaga oleh hutan-hutan kita, tapi kamu basmi itu hutan-hutan, sehingga kita nggak punya tempat lagi. Jadi rumahmu, hidupmu, semua jadi berkat buat semua, buat lingkungan kita. Sebenarnya itu ajaran di dalam Alkitab, saudara. Ya, bukan Buddha yang ngajarin, Alkitab yang ngajarin, saudara. Sebelum Buddha ngajari, Alkitab sudah ngajari. Untuk kamu melestarikan alam semesta ini. Jangan buang sampah sembarangan. Siapa di sini kamu yang masih buang sampah sembarangan? Hati-hati loh, saudara. Ya, loh itu kalau kamu bilang dosa nggak dosa, itu dosa loh, saudara. Kamu berarti menghina ciptaan Tuhan, kamu menghina alam semesta. Ya, kamu main sembarangan ya. Siapa di sini yang masih suka nembakin babi hutan, itu sudah digeletakin saja, ditinggal mati begitu. Atau Anda cuma sia-siakan begitu mancing, itu sudah tidak karu-karuan. Jadi saudara, jangan cuma buat hobi, saudara ya. Serius saudara ya, berburu, mancing, itu kan mengorbankan nyawa. Kamu tidak boleh buat hobi, sekedar buat hobi, melampiaskan adrenalin, tidak boleh saudara ya. Itu akan membuat apa? Kamu menyanyiakan hidup binatang ini. Karena binatang ini ada untuk makananmu. Nanti suatu hari, ya, dalam waktu dekat ini akan terjadi chaos di seluruh dunia. Kamu nangis, saudara, nggak ada makanan. Bingung. Aduh, dulu aku ya nembakin belibis cuman buat hobi tok. Sekarang kamu mau nembak apa? Belibisnya ditembak, kamu makan isinya racun semua. Ikan di laut isinya racun. Semua isinya racun, binatang itu beracun semua. Karena kamu tidak memberitakan Injil kepada binatang-binatang ini. Kamu tidak memberitakan kabar baik, kabar selamat. Kamu menjadi kutuk bagi binatang-binatang ini. Manusia itu jadi kutuk. Sehingga kamu makan binatang itu racun semua isinya. Sekarang Indonesia makan ikan kalian, isinya apa? Merkuri, saudara.
Orang Indonesia makan ikan isinya merkuri semua kan, racun semua kan. Kalian makan kerang itu isinya merkuri semua. Loh, kerang itu memang makannya merkuri, saudara ya. Memang kerang, kepiting itu memang untuk membersihkan laut. Tuhan ciptakan itu untuk membersihkan laut. Tapi tidak dalam jumlah besar. Tapi kan kamu racun itu kan. Akhirnya semua makananmu jadi racun. Kamu yang merusak, bukan Tuhan. Oh, Tuhan mengutuk, bukan kamu yang mengutuk dirimu sendiri. Tikun olam. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, saudara. Semua kamu akan dengar suara Tuhan dari binatang-binatang ini. Ya, kamu akan mendengar ya. Dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Alam semesta ini adalah sebuah harmoni, sebuah musik. Kamu berbahagialah yang kalau di depan rumahmu ada burung kepodang, ada burung kutilang, masih ada burung gagak, masih ada burung macam-macam. Ya, waduh dulu kalau di rumahmu nggak ada suara burung, kasihan ya, suaranya pabrik. Tapi berbahagialah yang burung bisa tengger di jendela rumahmu, kamu kasih beras begitu, dia masih ngumpul di situ. Belajar saudara ya, belajar. Kalau orang-orang Belanda mah kasih makan burung ya, malah di toko-toko itu jual tempat buat kasih makan burung, sengaja ya burung-burungnya situ ya. Luar biasa ya. Itulah tikun olam, bagaimana kita memberitakan kabar selamat kepada alam semesta kita. Sebab mereka lah nanti jaga, Tuhan akan kirim mereka buat jaga kita. Tuhan bicara kepada kita melalui ini, saudara. Alam semesta ini, harmoninya itu adalah sebuah pujian kepada Tuhan semesta alam. Ya, tikun olam. Tuhan Yesus memberkati.